Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari ia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Setiap malam ketika Mbok Srini lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali mempunyai seorang anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Setiap hari aku bekerja sendiri, mengurusi ladang sendiri, makan sendiri, ada yang nemenin. Capek banget hidup sendiri, luas sendiri. Mana janjimu mas? Yang katanya mau menua bersama. Mana kita nggak sempat buat anak pula. Bagaimana kalau aku minta bantuan ke Buto Ijo saja? Siapa tahu dia bisa membantuku mempunyai anak. Asik, waktu malam pun tiba. Saatnya aku meminta bantuan ke Buto Ijo. Mbok Srini pun pergi ke pinggiran desa untuk menemui sang legenda Buto Ijo untuk meminta diberikan seorang anak. Permisi Mas Hijau, apakah kamu ada di sana? Ya si Mbok, saya ini legenda, bukan Mas Ijo. Iya maaf Mas Buto Ijo. Sang legenda. Gini Mas Buto Ijo, kehadiran saya di sini ingin mempunyai anak. Apakah kamu bisa membantu saya? Saya bukan pengabul segalanya, tapi saya usahain bisa. Yang saya butuhkan hanya pengobat rindu untuk menghilangkan rasa rindu yang ada di hati saya. Lah, nggak bahaya dah. Mau mempunyai anak berapa? Emang kamu masih sanggup? Buto Ijo, biarpun saya kayak tua kayak gini, tapi saya masih sanggup mengurusi anak sampai saya keriput. Permintaan yang bagus. Sekarang waktunya Mbok mengikuti perintah saya. Saya siap, mati pun saya siap Mas Buto Udah, Ijo. saya mau, tapi saya minta harga 5 juta. Siap. Ya udah nih Mbok. Lah, kok malah biji? Udah, tanam aja. Setelah ditanam, ada satu buah mentimun yang berukuran besar dan bercahaya. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Mbok Srini habiskan untuk merawat dan membesarkan timun mas. Namun di sisi lain, Mbok Srini selalu merasa bahwa segala aktivitasnya itu dipantau oleh sang bos, yaitu Buto Ijo. Bapak Sakti, betapa yang agung, saya ingin meminta bantuan Anda karena betapa sakitnya hati ini. Sini, Anda datang di waktu yang tepat. Saya ingin meminta bantuan untuk mengalahkan sang Buto Ijo. Saya ada sesuatu untuk Anda, tapi tidak mustahil. Terima kasih Pak Patah. Setelah itu, Mbok Srini pergi dan turun dari Gunung Kidul. Ia membawa 4 kantung kecil ajaib yang telah diamanahkan oleh sang petapa sakti dari Gunung Kidul tersebut. Nak, lari nak, jangan kamu bawa kantong kuning itu. Ada ekornya nggak Mbak? Lagi genting kayak gini jauh sana nak. Melihat keadaan Timun dalam bahaya, Timun Mas mencoba memancing sang Buto Ijo untuk beralih pandang dan mengejar dirinya. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap oleh Buto Ijo. Meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun dia bisa menyusul Timun Mas. Teringat pada nasihat ibunya, Timun Mas melemparkan kantung ajaib yang pertama. Setelah berlari dari hutan, Timun Mas lanjut melempar kantung ajaib yang kedua yang berisikan jarum. Dengan susah payah, Timun Mas berlari dan melewati bambu yang berjatuhan itu. Dan setelah pelarian yang cukup panjang, tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan, akan tetapi terdengar suara langkah kaki dari belakang yang ternyata adalah Buto Ijo yang masih mengejar Timun Mas tersebut. Seketika ombak besar datang dan menerjang tubuh Buto Ijo. Setelah itu juga sang Buto Ijo menjadi sangat marah. Dengan sombongnya Buto Ijo mentertawakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Timun Mas. Aku anak baik yang menderita. Mana nih ledekannya Timun Mas? Udahlah sini, dekat denganku. Sungguh sial pijakan batu Buto Ijo hancur dan dia terjatuh ke bawah. Ke dalam lahar panas itu,
Raksasa itu berjuang meloloskan diri. Dia berteriak sangat keras dan merintih kesakitan. Usai melawan buto ijo, Timun Mas pun kembali pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan ibunya.